Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2005725300099. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran matematika materi penyajian data dalam tabel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo Bumi, maju. Jika berdoa, hari ini siapa yang tidak hadir? Bu Ida mau mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Sekarang kalian persiapkan alat tulisnya, pensil, penghapus. Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kalian dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita belajar, kita akan melakukan tepuk konsentrasi. Coba bareng-bareng ya. Tepuk konsentrasi.
dan membandingkan data. Terus yang kedua, jangkauan atau data terbesar dan nilai data terkecil. Nah, kemarin juga nih ada teks tentang pemilihan ketua kelas. Setiap siswa berhak memilih salah satu dari calon ketua kelas. Calon yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi ketua kelas. Ada berapa calon ketua kelas kemarin? Ada 3. Oke, betul sekali. Yang kedua, siapakah yang mendapatkan suara paling banyak? Ada. Oke, betul. Yang ketiga, siapakah yang mendapatkan suara paling sedikit? Siapa? Siti. Oke. Nah, di sini Bu Ida mau tanya nih, siapa yang di sini suka jajanan pasar? Siapa? Oh, semuanya pada suka. Oke, coba sebutkan jajanan apa saja yang biasa kalian beli. Dika? Apa? Pastel. Biara? Onde-onde. Bumi? Suka apa Bumi? Hah? Kue cucur. Padri? Telepon. Rapi? Pastel. Oke. Makanan tradisional apa yang paling kalian suka dan sering kalian makan atau kalian temui? Biasanya kalau di tukang-tukang dagang kan ada kue cucur ya, suka keliling di sekolah. Terus apa lagi? Ada onde-onde, putu ayu, banyak ya. Jika menggunakan jajanan pasar, kira-kira jajanan apa yang akan sering muncul? Nah, pasti banyak berbagai macam jajanan tradisional. Sebelum itu, Bu Ida akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai cara pengumpulan data. Yang kedua, peserta didik mampu mengumpulkan data secara langsung dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat penyajian data dalam bentuk tabel tools dan diagram data. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel tools dan diagram data dengan benar. Yang kelima, yang terakhir, peserta didik mampu membaca dan menafsirkan data dari tabel maupun diagram batang. Bu Ida punya video, kalian simak materi yang terdapat di dalam video ini. Kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data Mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya kak? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibu mau kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau hitung tabungan aku tiap hari ya kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya Mini.
Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai gabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ikutin datar. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar! Nah, dari jumlah banyak snack yang paling banyak datanya keluar apa yuk? Strawberry. Jumlahnya berapa? 10. Oke. Nah, selanjutnya kalian sudah mengamati video tersebut. Nah, sekarang Bu Indah punya jaring-jaring kubus jajanan tradisional. Nah, nanti tugas kalian itu tinggal mengelem, ini namanya duta. Nah, berarti kalian tinggal mengelem duta, yaitu dadu dasar. Di sini sudah tertulis di sini lem. Kalau yang ada tulisannya lem, berarti kalian tinggal mengelem. Harus benar. Jika ada yang perlu bantuan, tinggal tunjuk tangan aja ya. Lemnya di tempat yang tertulis tanda lem. Salah lagi. Tidak. Sebentar ya. Siapa yang belum? Ini lem. Nah, kalau sudah semua, setelah kalian buat duta, lempar dadu sebanyak 20 kali. Bu Indah kan udah membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, berarti masing-masing kelompok mendapatkan 5 lemparan. Di sini ada penyajian data. Nanti tinggal kalian mengerjakan dan membuat diagram batangnya. Contohnya misalkan serabi keluar jumlahnya 5, berarti kalian nanti garis ke atas ke angka 5 buat diagram batang. Bedakan pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan di antara kelompok kalian? Siapa yang mau duluan? Ayo udah bisa dimulai. Ini kelompok ini juga lebih 3 muncul berapa ini? 4. Nanti kita jumlahkan. Ini terapi yang menarik agar yang kita tiap-tiap kelompok harus saling bekerja sama, harus aktif. Langsung dijawab pertanyaannya. Yang udah ada data, langsung dibuatkan diagram batangnya sesuai dengan jumlah yang keluar datanya. Oh, paling sedikit berapa nih? Berarti kan ini tulis apa nih? Serabi berapa, kue cucur berapa, langsung dibuatkan diagram batangnya. Jangan sampai salah. Jangan terburu-buru. Yang penting jawabannya benar, tarik garis yang benar untuk diagram batangnya. Dan baru mulai dari pikir aja. Tidak. Jangan lupa. Nah, kalian kan tadi sudah membuat penyajian data dan diagram batang. Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil tiap kerja kelompok kalian. Dari perwakilan kelompok Bumi, siapa yang mau presentasiin? Bumi, Diana atau Keke, Fadri? Data yang paling banyak muncul
Ternyata jajanan yang paling sedikit oleh-oleh dan pastel. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Dika, siapa yang mau maju untuk presentasikan? Jajanan tradisional yang jumlahnya paling banyak adalah kue cucur. Jajanan tradisional yang jumlahnya paling sedikit oleh-oleh. Urutkan jajanan tradisional dari jumlahnya yang paling banyak hingga paling sedikit. Kue cucur, pastel, telepon, serabi, putu ayu, oleh-oleh. Urutkan jajanan tradisional yang jumlahnya paling sedikit hingga paling banyak. Oleh-oleh, putu ayu, serabi, pastel, telepon, cucur. Ini adalah hasil jawaban kelompok kami. Udah rapi belum nih? Udah sesuai belum? Rapi nggak? Rapi. Oke. Kelompok selanjutnya kelompok Abiar, siapa yang mau masuk? Jajanan tradisional yang jumlahnya paling banyak serabi. Jajanan tradisional yang jumlahnya paling sedikit telepon. Urutkan jajanan tradisional dari jumlahnya paling banyak hingga paling sedikit. Serabi, kue cucur, putu ayu, oleh-oleh. Urutkan jajanan tradisional dari jumlahnya paling sedikit hingga paling banyak. Telepon, oleh-oleh, pastel, cucur. Ini adalah hasil diagram kelompok kami. Apakah sudah rapi? Oke, makasih Abiar. Di sini sudah menunjukkan kalau data jajanan tradisional setiap kelompoknya itu pasti berbeda. Bisa kalian lihat, ini kelompoknya Keke. Nih, pasti berbeda, ya kan? Dengan hasil yang punyanya Dipa Fitria. Kelompok Dipa itu data yang paling banyak keluar itu adalah jajanan serabi, kue cucur, dan putu ayu. Sedangkan yang kelompok Dika yang paling banyak keluar yaitu kue cucur, pastel, dan telepon. Terakhir kelompok Keke itu jajanan tradisional yang paling banyak keluar yaitu kue cucur. Untuk diagram batangnya, nah diagram batang, Bu Ina tadi sudah melihat. Nah di sini punyanya kelompok Keke, serabinya banyaknya data serabi itu ada 5, betul. Dan kue cucur ada 6, betul. Akan tetapi nih, kan tadi Bu Ina sudah jelaskan membuatnya harus teliti dan benar. Sedangkan ini masih ada yang keluar dari, berarti kurang rapi ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan kerja kelompok Dipa Fitria. Mana yang lebih rapi? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Kalau dibandingkan lagi dengan kelompoknya Dika, mana yang lebih rapi? Ini punya kelompok Dika. Ya, kelompok Dika nih. Yang ini punya kelompok Dipa Fitria. Yang ini punya kelompoknya Keke. Mana yang paling rapi di antara diagram ketiga ini? Kelompoknya toh? Yang kanan, tengah, atau yang kiri? Yang kiri. Oke. Nah, kalau kalian sudah menyajikan data dalam tabel dan diagram, selanjutnya Bu Ina akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan oleh kalian masing-masing. Jadi nilainya atau yang lainnya itu tanggung jawab kalian sendiri. Mau salah ataupun benar itu berarti jawaban kalian sendiri. Yang sudah Bu Ina bagikan soal evaluasinya, berarti sudah boleh diberi nama dan langsung dikerjakan. Silakan kalian boleh mengerjakan soal evaluasi
lagi. Namanya di atas, di paling atas, boleh di pojok kanan dan boleh di pojok kiri. Jangan terburu-buru, isinya yang penting benar. Selisih itu berarti dikurang. Selisih itu berarti dikurang, bukan ditambah. Dengan siswa yang menyukai sepak bola berapa nih? 12, dasar 6, benar 6. Berarti 12 dikurang, sisanya berapa? Jumlahnya berapa nih? Dari atas sampai bawah. Berapa? 9, 9, 33. Iya, dari sini. Sudah selesai kok? Siapa lagi yang sudah? Nah, kalau sudah dikumpulkan semua, sekarang kalian pegang gadung masing-masing. Sudah dipegang? Sudah. Kalau sudah dipegang, kalian akan ibu suruh memilih makanan jajanan pasar atau jajanan tradisional yang kalian sukai. Contoh, kalau misalkan Bu Indah suka sama putu ayu, berarti nanti kalian taruh di depan meja. Bu Indah suka putu ayu, berarti Bu Indah kasih putu ayu di atas mejanya. Terus kalau misalkan nanti ada yang sukanya sama serabi, berarti serabinya di samping. Kalau misalkan ada yang suka serabi lagi, berarti nanti tumpuk di golongan serabi. Paham? Paham. Dari kelompok Bumi dulu boleh maju satu-satu. Apa? Pastel. Kue putu. Apa tuh? Modelnya di sini. Nah. Pastel. Oke. Pastel. Ucur. Pastel. Kalian sudah bisa melihat paling banyak data yang keluar adalah pastel. Nah, setelah itu kalian kan sudah membuat diagram data, diagram tabel. Sekarang Bu Indah mau bertanya, apakah hari ini kalian senang belajar hari ini? Senang atau apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Karena disuruh membuat apa ini? Duta. Apa itu duta? Sebelum Bu Indah mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Boleh dibaca kertasnya yang kalian simpulkan. Boleh, Giara, ayo maju. Lihat dari sini nih. Ayo boleh maju. Ayo maju. Siapa? Ambil. Ayo Dika. Ayo. Tadi belajar apa hari ini? Ceritain tadi kita belajar apa aja hari ini. Terus melakukan apa aja. Terus perasaan kalian senang atau enggak belajar hari ini? Ayo silakan. Siapa yang mau? Hari ini kita belajar apa? Duta. Apa itu duta? Data. Perasaan Fadli belajar hari ini senang atau tidak? Senang. Apa yang membuat Fadli senang? Membuat duta dan membuat data. Baru. Oke. Kalau giliran Nabil, apa yang membuat Nabil senang dengan pembelajaran hari ini? Semua duta. Apa itu duta? Dari duta. Bawa? Bagaimana perasaan Bapak belajar hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Bisa membuat duta. Tadi diagram bisa nggak? Jadi kesimpulan hari ini kita tadi sudah membuat duta. Apa itu duta?
Gaduh data. Terus setelah membuat gaduh data, kalian harus menyajikannya dengan menggunakan tabel apa ya namanya? Tabel to rows dan membuat diagram batang. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian dipersilakan untuk rapi-rapi. Boleh dibawa. Bawa. Ibu saya ada uang. Bawa pulang. Sudah? Sudah siap dulu? Ya, sudah? Nah, Bu ingatkan lagi, untuk pelajaran selanjutnya bila ada menyajikan data dengan menggunakan tools ataupun diagram, kalian harus teliti. Tidak hanya untuk menggunakan dadu saja, tapi bisa bertanya kepada teman apa makanan kesukaan kalian. Bisa pertama. Terus, nah, membuat data ke dalam tabel tools itu juga harus hati-hati. Jangan sampai salah. Kalau misalkan di tabelnya salah, itu akan mengakibatkan juga diagram batangnya akan salah. Atau tidak kalau misalkan kita yang salah? Salah. Nah, terus setelah di diagram batang, kalian kan tadi mengerjakan soal evaluasi. Tadi ada yang bertanya, itu selisih itu apa? Selisih itu sama dengan apa tadi? Pengurangan, mengurangi. Kalau penjumlahan kan beda lagi, ya kan? Tapi tadi kalian bisa nggak mengerjakannya? Mengerjakan sendiri atau menyontek? Sendiri, oke, bagus. Nah, kita akhiri dengan membaca doa. Bumi pimpin doa kembali. Siap ya, nanti ya. Siap berdiri. Memberi salam. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Nah, apakah ada yang ketinggalan? Tidak. Nah, keluarnya jangan sampai meninggalkan barang-barang kalian. Nah, kelompok yang paling rapi, kelompok Nabila. Fadli. Kelompok kalian. Nah,